Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini perkenalkan saya Rahmat Hidayat dengan ujung NIM 176 akan menjelaskan materi tentang konsep daripada pendidikan yang berpedoman kita pada Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat yang ke-84 sampai dengan 87 sebagai berikut. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Daripada terjemahan ini, mari kita merujuk kepada sebuah tafsir, yaitu tafsir Al-Maraghi, yang bahwasanya pada ayat yang ke-84 sampai 85 dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa ini merupakan konsep pendidikan awal bagi kita. Konsep bahwasanya seluruh agama itu pada dasarnya itu sama tujuannya, untuk tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasul sebagai pembawa risalah. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Al-Quran, wahyu terakhir dan penyempurna daripada syariat, yang mana tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan pada ayat yang ke-84 ini, Ali Imran ayat yang 84 ini menjelaskan yang pertama, yaitu adalah iman kepada Allah merupakan konsep pendidikan yang awal. Kalau tidak beriman kepada Allah, maka gugurlah sebuah pendidikan atau iman daripada keyakinan seseorang. Yang kedua adalah iman kepada wahyu Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni adalah Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, yang mana telah diturunkan juga kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan lain-lain sebagainya. Seperti kita ketahui.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan para nabi, karena pada asalnya ajaran yang diberikan daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu hanya satu, ajaran tauhid. Nah, sekarang Nabi Muhammad membawakan ajaran agama Islam yang pada dasarnya ajaran syariatnya itu sama, yaitu untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada ayat 85 pada tafsir Al-Azhar karangan tafsiran daripada Buya Hamka menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah sebagai penyempurna daripada agama-agama sebelumnya yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Islam adalah agama yang membuktikan kebenaran daripada hakiki. Kemudian juga pada ayat 86 sampai 87 dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir sebagai berupa ancaman terhadap mereka, karena pada asalnya mereka telah beriman kepada Nabi, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi, risalah-risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun orang-orang kafir itu mereka berpaling daripada keyakinan tersebut dan menjadi orang-orang yang kafir. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang demikian. Dan juga para malaikat dan manusia dalam tafsir Al-Azhar, yaitu daripada Buya Hamka, mengatakan bahwasanya para manusia, malaikat dan Allah melaknat mereka sebagai bentuk hukuman terhadap apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka yakini. Mungkin sekian tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 84 sampai 87 tentang konsep pendidikan awal bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.